yang pasti adalah Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Abdul Syukur ini yang sudah sangat-sangat senior ya. Mungkin saya hanya singkat aja Pak ya, Pak Abdul Syukur Hasan, sarjana hukum. Ini pengalamannya tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui dari mulai ketua pengurus, kemudian koordinator bidang organisasi, kemudian ketua pengurus wilayah, kemudian anggota Mahkamah Perkumpulan ini, dan terakhir adalah sebagai anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Syukur adalah mengenai notaris wajib melakukan legislasi pada sistem informasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau SIA PPPTU dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. Waktu 10 menit, saya bersama, silakan Pak. Izin Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Sebelum mulai materi, saya sampaikan selamat kepada panitia dan pengurus wilayah Jawa Barat yang telah menyelenggarakan acara ini dengan dihadiri oleh hampir separuh anggotanya dengan 2.000 orang. Semoga hasil konferensi wilayah ini dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang betul-betul bermanfaat bagi anggotanya dan terpilih ketua dan dewan kehormatan wilayah yang amanah, yang lebih baik dan bermanfaat juga bagi anggota. Jagalah kekompakan dan keguyuban yang selama ini sudah terjalin dengan baik di Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, sadar apa tidak sadar, kita setiap hari dikaitkan dengan TPPU maupun beneficial ownership. Ketika Bapak Ibu mengakses sistem administrasi badan hukum atau badan usaha di PT, yayasan dan seterusnya, di CV, firma dan seterusnya, di sana Bapak Ibu wajib mencentang dan mengunduh undang-undang tentang beneficiary owner. Kalau tidak dicentang, tidak akan keluar SK-nya. Artinya apa? Bapak Ibu harus suka gak suka, mau tidak mau harus mengetahui persis apa isi dari BO tersebut. Saya mulai dari awal ini. Kalau saya cari-cari hubungannya antara TPPU sampai dengan BO, yang pertama ini diawali dengan Undang-Undang tahun 2002 ya, kalau salah, mengenai TPPU. Kemudian diganti dengan Undang-Undang tahun 2003 dan terakhir Undang-Undang tahun 2010. Ini yang paling akhir. Jadi yang 2002, 2003 tidak usah dibaca lagi karena itu diganti semuanya dengan Undang-Undang 8 2010. Turunannya PP nomor 43 2015 yaitu mengenai pihak pelapor dan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Turunannya lagi Perda PPATK 11 2016 tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi. Permen-Kumham nomor 9 2017 penerimaan prinsip mengenai pengguna jasa bagi notaris. Kemudian Perka PPATK nomor 11 2017 penerapan prinsip mengenai pengguna jasa PPAT. Saya nanti minta penjelasan dari pihak PPATK mengapa yang Perka mengenai PPAT yang menerbitkan bukan Perka Bank, bukan Perka Menteri ATR, tetapi malah Menteri peraturan diatur di dalam Perka PPATK nomor 11 2017, bukannya Perka Menteri ATR dan Kepala BPN. Yang terakhir yang mengenai pemilihan manfaat yaitu Peraturan Presiden nomor 13 2018. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu sekalian untuk mendownload ini semua peraturan dan pelajari baik-baik, karena Bapak Ibu ketika mengisi sistem baku itu semuanya dicontrengin.
centang semua. Setuju. Saya mengerti dan memahami yang terakhir itu. Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat, centang. Padahal dibaca juga enggak. Gitu ya. Ini kalau ini dikuasai betul, cuma ada ribetnya nanti di mana yang kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau pencucian uang sendiri kalau boleh diartikan secara gampang gitu, yaitu ada upaya untuk menyamarkan atau mengabulkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari usaha atau kegiatan aktivitas yang legal. Jadi sebelumnya itu ada tindak pidana duluan, kemudian disamarkan seakan-akan hasil dari tindak kejahatannya itu menjadi legal. Ini contoh kasus, ini awal muasalnya dari TPPU adalah terjadi di Amerika Serikat. Ketika itu ada pengusaha menjual narkotik dan psikotropika, kalau tidak salah, mungkin bisa diluruskan dari PPATK. Hasil dari penjualan narkotik dan psikotropika ini dipakai untuk usaha binatu atau laundry, sehingga muncul istilah money laundering itu karena dulunya ada sejarahnya ada tindak kejahatan yang hasil dari kejahatannya itu dilakukan untuk membuat usaha binatu. Itu secara sejarah singkatnya seperti itu. Jadi ada kegiatan yang legal, ilegal disamarkan seakan-akan menjadi legal. Itu TPPU. Ya, pencucian uangnya dicuci. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 2010, setelah disebutkan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Itu ada 25 kalau tidak salah, mulai dari korupsi, penyuapan narkotik dan seterusnya. Kemudian di pasal 1 angka 11, nah ini di undang-undang ini, di Undang-Undang 8 2010, pelapor, yang namanya pelapor, ini notaris atau PPAT tidak masuk di dalam Undang-Undang Nomor 8 2010. Ada beberapa kategori yang masuk sebagai pihak pelapor di pasal 17 undang-undang itu, yaitu bank, perusahaan, pembiayaan dan seterusnya. Namun di ayat 2 ketentuan mengenai pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Notaris dan PPAT masuk di mana? Karena di Undang-Undang Nomor 11 dan Nomor 8 2010 di pasal 1 angka 11 dan pasal 17, junto pasal 17 tidak menyebut sama sekali adanya notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor. Tapi di ayat 2-nya pihak lain selain yang disebut tadi, ada 20 sekian yang disebut sebagai pelapor, ada pihak lain yang bisa diatur di dalam peraturan pemerintah selain profesi lain selain yang sudah disebutkan. Kemudian muncul penambahan pihak pelapor ini diatur di dalam PP Nomor 43 2015. Jadi kalau ada yang kurang pas, di pasal 3 PP Nomor 43 2015 ada tambahan profesi pihak pelapor, ya, pihak pelapor selain yang sudah disebut tadi, yaitu yang disebut pertama adalah advokat, kedua notaris, PPAT, akuntan publik, dan perencanaan keuangan. Jadi masuknya di pasal 3 PP Nomor 43 2015. Nah, tadi sudah disampaikan, seringkali atau acap kali notaris ini sebagai dimanfaatkan oleh beberapa umum gitu ya, yang punya niat mau mencuci uangnya itu dengan modus menggunakan jasa notaris atau jasa PPAT. Saya kasih contoh yang sering terjadi mengenai saham pemilik
yang sekarang sudah dilarang. Ini modusnya sebenarnya ingin menutupi siapa sesungguhnya pemilik modal dari usaha tersebut. Di Bali pernah terjadi kasus yang disampaikan oleh Kota Manis Purtapea, adanya penyelundupan pajak, di mana orang asing banyak memiliki properti di Bali, di Lombok, di Batam. Bapak, kalau Bapak lihat di Batam itu pemilik rukonya itu sebenarnya orang Singapura menggunakan nama pribadi orang setempat. Sama juga seperti di Bali, di Lombok. Nah ini yang, tapi saya dengar sekarang itu sudah menurun karena ada statement pengaruh dari apa yang disampaikan Hotman Paris itu sekarang sudah menurun. Peminjaman nama lokal dipakai sebenarnya untuk keuntungan pihak lain. Bisa dibilang itu BO juga, beneficial ownership. Karena siapa pemilik sesungguhnya itu ada. Yang memanfaatkan pemilik manfaat yang sesungguhnya adalah orang-orang asing yang ingin memiliki properti di Indonesia namun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Jadi kewajiban pelaporan profesi ini saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah mendaftarkan GRIP semuanya. Saya tidak tahu datanya sudah masuk ada berapa Pak, apakah sudah semua. Dari PPI ini juga pernah saya membaca suratnya, sudah menyampaikan kepada anggota terkait TPPU ini dan BO. Sekarang sudah 12.000 ya, sudah 12.000. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengisi GRIP itu karena sempat ada ancaman kalau tidak mengisi GRIP akses sistem bakumnya akan diblokir. Jadi kita ini harus ditakut-takuti dulu baru nurut. Kurang lebih begitu. Ya, kewajiban pelaporan profesi ini yang pertama adalah menetapkan petugas pelaporan. Saya rasa ini sudah diisi semua di dalam registrasi GRIP. Kemudian melakukan registrasi via aplikasi GRIP dan melaporkan pelaporan ke PPATK. Jadi Bapak Ibu kalau baca peraturan ini kita masih di awan-awan semua nih Pak. Prakteknya seperti apa? Kita ini nggak ahli Pak untuk meneliti profil orang, niat orang, kita nggak ahli terus terang gitu ya. Jadi ini tadi saya setuju sekali kalau akan dibentuk SOP untuk lebih memudahkan SOP-nya nggak usah yang ruwet Pak. Kalau ruwet malah nggak diisi teman-teman ini karakternya begitu Pak. Kalau ruwet malah nggak diisi. Jadi dibuat yang simpel saja, yang apa informasi yang paling penting yang dibutuhkan oleh PPATK itulah yang kita harapkan. Hal-hal yang wajib dilakukan notaris tadi sudah disampaikan oleh PPATK, yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi Bapak Ibu ini diwajibkan untuk kalau ada klien datang, Bapak Ibu harus kenal betul siapa klien Anda. Nih, harus kenal betul profilnya, harus betul karakternya, harus tahu betul transaksi keuangannya pun kita juga harus tahu coba. Gimana cara kita mengorek-ngorek itu gitu, mengorek-ngorek transaksi keuangan. Masa kita, Pak ini uangnya Bapak beli properti ini uangnya dari halal nggak Pak? Bisa digambar orang gitu. Ini dari kejahatan Bapak dari jual narkoba atau apa? Ya itu teknik-teknik begini nih yang perlu diajarkan Pak. Jadi tekniknya supaya kalau diserahkan begini orang pada takut, cuma ditanya juga akan jawabannya juga malah tidak enak, malah tidak menjadi transaksi kepada notaris. Kemudian kapan kewajiban menerapkan PMPJ tadi? Prinsip mengenali pengguna jasa, yaitu saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Jadi kalau ada klien datang mau menggunakan jasa kita sebagai notaris, mulainya dari situ. Kemudian terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah, tapi nilainya kecil sekali 100 juta. Sekarang mau beli apa 100 juta? Mau beli tanah, mau beli rumah yang KPR yang RSSS saja udah enggak, udah 100 lebih. Ini transaksinya terlalu kecil 100 juta, kita harus mengalami betul. C. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Ini juga kita nggak tahu, Bapak terkait apa enggak dengan tindak TPPU dengan terorisme.
nggak punya keahlian sama sekali untuk kita menerobos begitu jauh pengetahuan kita untuk mengetahui ada tidaknya kaitan antara pengguna jasa dengan tindak pidana TPPU. D. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan. Jadi kalau ada keraguan, misalkan melihat penampilan Pak Firdaus gitu ya pakai jas segala macam, kalau beli rumah sekitar 100 miliar ya kita nggak curiga gitu. Ya. Kalau melihat saya beli rumah yang jangan 100 juta ya perlu dicurigai, karena lebih gitulah. Profilnya orang cuma gimana cara melihat profil orang. Orang datang pakai kaos oblong aja belum tentu itu orang nggak punya uang loh. Ya kan susah. Ini yang perlu kita buat SOP-nya ke depan. PMPJ penerapan mengenali pengguna jasa, yaitu paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi penggunaan jasa. Kalau identifikasi pengguna jasa, oke lah, kita bisa minta KTP-nya. Kalau nggak punya, kita bisa lihat SIM-nya. Verifikasi pengguna jasa maksudnya apa? Kemudian pemantauan transaksi pengguna jasa, ruwet ini. Terus terang ini dunianya yang nggak familiar gitu lah, nggak familiar terhadap kita ini. Kalau tanpa ada jumlahnya SOP-nya akan sulit diterapkan ke depan. Mungkin beda dengan akuntan yang background-nya memang dia masalah uang lebih mendalami gitu. Kemudian ini banyak yang bertanya, apakah dengan memberikan informasi kepada PPATK itu melanggar kerahasiaan? Ini yang sering kali ditanyakan dan itu menjadi perdebatan, dan setiap orang saya rasa punya pendapat masing-masing. Ya, tapi kalau saya melihatnya bahwa undang-undang ini adalah undang-undang hukum positif, sudah menjadi hukum positif, belum pernah di judicial review atau dibawa uji di Mahkamah Konstitusi. Ini hukum positif. Di sumpah jabatan kita diwajibkan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kerahasiaan yang diatur di dalam pasal 16 pun itu juga dibatasi juga, kecuali undang-undang menentukan lain. Ini kalau ada undang-undang meminta informasi kepada notaris atau PPAT terkait dengan pencucian uang ini, ya itu perintah undang-undang dan kita wajib untuk taat kepada undang-undang. Ini bisa dibaca di pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 2 2014. Slide nomor 21, Mas. Nomor 21, slide 21. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi kalau ada undang-undang TPPU, itu pun kita juga harus tunduk dan taat. Setiap warga negara Indonesia juga harus taat semuanya. Di sumpah jabatan di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 30 2004 juga mengatur bahwa saya akan patuh dan setia kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan di akhir kalimatnya adalah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi nggak ada pengecualian, setiap warga negara harus tunduk pada undang-undang. Kemudian pengecualian dari kerahasiaan ini diatur di pasal 28 Undang-Undang 8 2010. Pelaksana kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Saya tidak tahu ada kasus yang dimintakan kepada notaris oleh PPATK atau sudah atau belum, kita belum tahu. Tapi kalau yang sering terjadi kita dengar di media itu perbankan. Seringkali perbankan dimintakan rekening. Ya, dulu kita dengar ada rekening gendut segala macam itu kalau nggak dibuka, zaman dulu nggak mungkin dibuka itu rekening orang, karena ada rahasia bank.
Tapi dengan undang-undang ini kan tidak bisa berkedip lagi untuk membuka rahasia siapapun yang diminta oleh PPATK. Kemudian pasal 41 ayat 2 juga ada pengecualian tentang rahasia. Sehingga tinggal kita bagaimana mengaplikasikan di dalam praktek untuk memberikan informasi ini kepada PPATK. Caranya seperti apa? Itu yang kemudian perlu dibuatkan standar operasionalnya, jumlahnya supaya aplikatif di lapangan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurangnya atas kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.